Pada pagi hari ini tema kita adalah bab ke-40 tentang berbuat baik kepada kedua orang tua dan bersilaturahmi. Tanpa agama kita nggak akan hormat pada orang tua. Karena itu banyak sekali masyarakat yang orang tuanya kangen banget sama anak cucunya, tapi anak cucunya tidak pernah pulang. Ya. Karena itu mari kita ikuti kajian kita. Yang pertama tentang ayat-ayat yang disitir ya, dalam kitab Riyadhus Shalihin oleh Imam Nawawi terkait dengan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang pertama surat An-Nisa 36, yang kedua An-Nisa ayat 1, yang ketiga surat Ar-Ra'd ayat 21, yang berikutnya surat Al-Ankabut ayat 8, dan yang berikutnya yang sangat terkenal dalam surat Al-Isra yang kita tidak boleh berkata pada kedua orang tua, yaitu surat Al-Isra 23-24, dan yang terakhir surat Luqman ayat 14. Cukup banyak ayat Al-Quran yang memerintahkan kepada kita semua untuk menghormati kedua orang tua. Yang pertama, wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakini wal jari dhil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wabnis sabil wabni sabili wa ma malakat aimanukum. An-Nisa 36. Sembahlah Allah, wa'budullah, wa la tusriku bihi syai'at. Jangan menyekutukan dengannya dengan sesuatu pun. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. An-Nisa 36. Jadi nomor satu setelah menyembah Allah dan tidak boleh menyekutukannya, ternyata yang paling dekat adalah berbuat baik kepada kedua orang tua, baru kepada karib kerabat dan seterusnya tadi. Jangan sampai kita terbalik-balik terhadap orang jauh baik banget, terhadap kedua orang tua murka banget. Nauzubillah min dzalik. Yang kedua, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Surat An-Nisa ayat 1. Dan hendaklah dan berkatalah kepada Allah dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan tali silaturahim. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala. Dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan. Surat Ar-Ra'd ayat ke-21, ini salah satu karakter ahli Jannatu Adnin, yaitu menyambung tali silaturahim. Wa wasainal insana biwalidayhi husna, surat Al-Ankabut ayat 8, dan kami wajibkan manusia berbuat kebaikan kepada dua orang, ibu dan bapaknya. Yang terkenal surat Al-Isra 23-24, dan Tuhanmu telah memerintahkan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, telah memerintahkan kepada kamu semuanya jangan menyembah selain Allah, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai umur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, qaulan karima, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan patuh, dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah Rabbana, ya Allah, Rabbana hablat, Rabbana wakur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, rahmatilah keduanya sebagaimana keduanya telah mendidik kami ketika kita masih kecil.
Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan yang terakhir surat Luqman ayat 14, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya telah mengandungnya. Bagaimana mengandungnya? Dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Jadi di sini anishkurli wali walidaika ilayyal masir. Subhanallah. Digandeng perintah berterima kasih. Yang pertama, anishkurli, bersyukurlah kamu kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hadis yang pertama, an Abi Abdurrahman, dari Abu Abdurrahman bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, aku bertanya kepada Nabi SAW, amal apakah yang paling disukai oleh Allah Ta'ala? Jadi, sa'altu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ayul amali ahabbu ilallahi, amal apa yang paling disukai oleh Allah Ta'ala? Beliau menjawab, sholat pada waktunya. Jadi, as-sholatu ala waktiha. Jadi amal yang terbaik adalah sholat pada waktunya. Kemudian apa? Summa. Beliau menjawab, berbuat baik kepada kedua orang tua, birrul walidain. Dan yang ketiga, summa apalagi? Rasulullah menjawab, jihad atau berjuang fi sabilillah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi berbuat baik kepada kedua orang tua adalah amal yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak ngaji kita nggak tahu. Ternyata kepada ibu dan bapak harus berbuat kebaikan, dan bahasanya luar biasa, ihsan. Jadi kalau kita berbuat baik kepada orang lain itu berbuat baik biasa, kepada keluarga sangat baik. Nah, itu superlatif yang terbaik dalam memanggil, dalam bergaul, dalam menghidangkan, dalam berbicara, dan seterusnya. Ihsan. Hadis kedua, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, seseorang tuanya kecuali jika mendapatkan orang tuanya menjadi budak, beli dan dimerdekakannya. Hadis riwayat Muslim. Subhanallah. Tidak bisa membalas kebaikan kedua orang tua. Kedua orang tua itu cintanya tidak pernah henti. Dari dulu sampai sekarang sudah besar. Bahkan nanti kalau kamu sudah jadi pengantin, sudah nikah, ibu bapakmu masih sangat cinta kepadamu. Datang nengok cucu, ya kan? Digendong, punya uang, dibeliin baju untuk cucu. Gak pernah henti. Kasih ibu kepada beta tak terhingga selama-lamanya. Subhanallah. Oke. Selanjutnya hadis yang ketiga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga, ya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka tidak boleh mengganggu tetangganya. Dan siapa saja yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamu-tamunya. Dan siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata yang baik, atau kalau tidak, hendaklah ia diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ini hadis yang sudah sangat terkenal. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu jarrohu dan seterusnya. Kalau tidak bisa berbicara yang baik, lebih baik diam. Apalagi di hadapan kedua orang tua. Hadis keempat, masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman pada Allah Ta'ala, yang menciptakan makhluk, bangkitlah rahimnya makhluk dan berkata,
Ini adalah tempat yang meminta perlindungan kepada Allah dan pemutusan hubungan persaudaraan. Allah berfirman, ya, belum puaskah kamu bahwa aku akan menghubungkan orang yang menghubungkanmu dan memutus orang yang memutuskan hubungan? Rahim menjawab, ya baiklah. Allah berfirman, itulah bagianmu. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabda beliau, bacalah jika kalian, maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan ditulikan telinga mereka dan dibutakan penglihatan mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi rahim itu adalah tali silaturahim. Siapa menghubungkan, maka akan dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa memutus, Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita dengan sesama mukmin, dengan para ulama, dengan orang-orang baik, kita memutus silaturahim, tapi malah justru dengan orang-orang yang tidak beriman, malah menyambung silaturahim. Itu tadi dibacakan, alladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayusad. Salah satu tanda calon ahli surga adalah menyambung tali silaturahim dengan orang-orang yang diperintahkan Allah menyambungnya, yaitu dengan kedua orang tua, dengan karib kerabat tadi, dengan tetangga-tetangga, dengan anak-anak yatim, dengan orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan yang jauh, semua disambung silaturahim. Jangan sampai dengan tetangga kita cekcok terus, gara-gara parkir motor, parkir mobil, gara-gara nyetel radio keras banget. Makanya tetangga yang terbaik adalah tetangga yang baik terhadap tetangganya. Oke, selanjutnya kita masuk ke hadis yang kelima. Oke, dari yang 4 tadi sangat jelas ya. Jangan sekali-kali kita memutus tali silaturahim. Hatta terhadap orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Kalau dia tetangga kita, tapi beda akidah, tetap kita berbuat baik kepada mereka. Jangan sampai diganggu, disakiti karena berbeda akidah. Karena ada ayat, lakum dinukum waliyadin. Dari Abu Hurairah, ia berkata, jadi banyak dari Abu Hurairah ini, suatu ketika seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW, lalu bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang paling berhak aku pergauli dengan baik? Rasulullah menjawab, ibumu. Lalu siapa? Rasulullah menjawab, ibumu. Sekali lagi orang itu bertanya lagi, kepada siapa lagi? Rasulullah menjawab, ibumu. Sekali lagi orang itu bertanya, kemudian siapa ya Rasulullah? Rasul menjawab, bapakmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain dikatakan, wahai Rasulullah, siapakah yang paling berhak aku pergauli dengan baik? Beliau menjawab, ibumu, 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 kemudian bapakmu, dan orang yang lebih dekat serta orang yang lebih dekat dengan kamu. Jadi ibu di sini disebut sampai berapa kali? 3 kali. Subhanallah. Ya. Jadi sempatkan yang sedang pada kuliah, ya minimal sepekan sekali nilfon, jangan sampai tidak nilfon sama sekali, saking sibuknya UTS. Lapor kepada ibu, ibu ini pekan UTS, mohon doanya. Begitu. Jangan sampai malah ibu yang nyari-nyari kamu, ibu yang WA duluan, kemana nak, kok nggak ada berita-beritanya. Ya. Jadi ini perintah Allah Subhanahu wa taala, ibumu, ibumu dan ibumu, setelah itu baru bapakmu. Itu hadis kelima, bab tentang berbuat baik kepada kedua orang tua. Hadis keenam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sungguh hina orang yang mendapat salah satu atau kedua dari orang tuanya di masa tua, ternyata ia tidak bisa masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Waduh, ini sering kali kalau kita punya orang tua sakit lagi, itu banyak orang yang mengeluh. Tapi kalau membaca hadis ini, tidak ada apa-apanya itu. Merawat kedua orang tua. Mencuci baju, mencuci spray,
mengganti pampers dan sebagainya. Itu tidak ada apa-apanya dengan keridhaan Allah, yaitu nanti surga. Jadi sangat keterlaluan orang yang punya dua orang tua sampai surga. Artinya di situ banyak sekali pintu-pintu surga. Yang harus ngatur-ngatur sampai detail banget. Nak masaknya apa, piringnya jangan yang ini dan itu. Itu ujian-ujian untuk para anak-anak kita ketika merawat kedua orang tua. Jangan sampai berkata kemudian dibentak dan lain sebagainya. Hadis ketujuh dari Abu Hurairah lagi, ia berkata, ada seorang yang berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami mempunyai beberapa saudara dan aku menghubungkan tali kekeluargaan dengan mereka. Namun mereka memutuskannya. Nah ini. Jadi kita berbuat baik dengan keluarga dekat kita, tapi mereka malah membalas dengan memutuskan. Aku berbuat baik, mereka berbuat jahat kepadaku. Aku senantiasa berbuat ramah kepada mereka. Namun mereka tidak tahu diri. Ya, beliau bersabda, seandainya benar seperti apa yang kamu katakan, maka seakan-akan kamu menyuapkan abu panas kepada mereka dan Allah senantiasa memberi pertolongan karena perbuatan mereka jika kamu tetap berbuat demikian. Hadirat muslim. Jadi hendaklah kita terus berbuat baik walaupun dibalas dengan kejahatan atau keburukan. Tetap nyambung tali silaturahim. Karena salah satu lagi tanda ahli jannatu adnin wa yadra'u, orang yang bisa membalas dengan kebaikan keburukan orang lain. Mari kita berusaha bukan sekedar membalas orang yang berbuat kebaikan, tapi ada orang berbuat kebaikan dibalas dengan berbuat keburukan, dibalas dengan kebaikan. Orang yang sangat tidak tahu diri adalah tadi yang disebutkan bahwa diberi kebaikan malah membalas dengan keburukan. Silahkan diperiksa surat Ar-Ra'd nanti ya, ayat 19 sampai 24 tentang jannatu adnin. Hadis ke-8 dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang menyukai untuk mendapatkan kelapangan rizki dan panjang umurnya, hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ini pentingnya silaturahim. Karena itu kalau ada undangan dan kita tidak ada uzur, kita datang. Memang perlu waktu, perlu biaya, perlu alokasikan tenaga dan sebagainya. Tapi ternyata ada hadisnya. Siapa yang ingin banyak rizkinya dan ingin panjang umurnya, maka hendaklah menyambung tali silaturahim. Hadis berikutnya yang ke-9 dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Abu Talha sudah pernah dibacakan tentang menginfakkan harta yang dicintai di jalan Allah. Kamu tidak disebut beriman sebelum mencintai, belum bisa menginfakkan sebagian hartamu di jalan Allah. Abu Talha adalah seorang sahabat Ansor yang terkaya ya, dengan pohon korma di Madinah. Harta yang paling disukainya adalah kebun dekat masjid. Rasulullah SAW sering masuk kebun itu dan minum air bersih yang ada di dalamnya. Anas berkata, ketika turun ayat yang berbunyi, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan yang sempurna ya, sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu sukai atau cintai. Maka Tolhah datang kepada Nabi Rasulullah SAW dan berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan yang sempurna atau iman yang sempurna sebelum menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan sesungguhnya harta yang paling aku cintai adalah kebun ini, kebun Bairuha. Maka pergunakanlah wahai Rasulullah sesuai petunjuk Allah kepada kamu. Rasulullah SAW bersabda, bagus.
untung. Aku telah mendengar apa yang kamu katakan, dan kebun itu akan aku bagikan kepada sanak kerabat. Maka Abu Thalha berkata, wahai Rasulullah, aku akan laksanakan petunjukmu. Kemudian Abu Thalha membagi-bagi kebun itu kepada sanak kerabat dan anak pamannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, kalau kita punya kelebihan rizki setelah membayar zakat yang wajib, yang pertama itu mesti kedua orang tua. Yang kedua, karib kerabat, orang dekat. Wa atal mala lahu bidabil qurba. Baru wal yatama, wal masakin, wa ibnas sabil, wa sailin, wa firriqab. Jadi yang pertama setelah kedua orang tua itu adalah karib kerabat, kakak adik. Silahkan bekerja keras, punya uang, bantu kakak dan adikmu. Mungkin kakakmu tidak sempat kuliah, tidak punya rezeki yang banyak, atau adikmu dan seterusnya. Maka ini nasihat dari Rasulullah SAW, hendaklah berbagi, dan berbagi yang terbaik adalah berbagi untuk sanak kerabat dan anak-anak pamannya di sini dikatakan. Hadis ke-10. Dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang lelaki datang menghadap Wasallam lalu berkata, aku beriman kepadamu untuk hijrah dan jihad demi mengharapkan pahala Allah Ta'ala. Rasulullah bertanya, apakah salah seorang dari kedua orang tuamu masih hidup? Orang itu menjawab, ya, bahkan kedua-duanya. Beliau bertanya lagi, apakah kamu mengharapkan pahala dari Allah? Orang itu menjawab, ya. Rasulullah bersabda, kembalilah kepada kedua orang tuamu, layani mereka dengan baik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain dikatakan, seorang pria datang menghadap Nabi SAW dan minta izin untuk ikut berjihad. Rasulullah bertanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Orang itu menjawab, ya. Rasulullah bersabda, berjuanglah dengan berbakti kepada mereka. Ini hadis tentang pentingnya menghormati orang tua. Tapi tidak, atau jangan sampai ketika diteru aib, ini keputusan di tangan komandan, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah yang persis tahu akan menempatkan orang di mana, orang yang seperti apa, di mana letaknya, di sini. Jadi yang pertama adalah ketaatan pada Rasulullah. Ketika ada orang datang, Rasulullah lebih tahu siapa yang datang. Apakah lebih baik berangkat jihad fisabilillah atau merawat kedua orang tuanya saja? Pasti Rasulullah sudah tahu. Salah satunya di situ, apakah kamu masih punya kedua orang tua? Lebih baik kamu merawat kedua orang tuamu. Tapi hadis ini tidak menjadi dasar bahwa ketika kita ada seruan untuk jihad yang sangat penting, kemudian kita punya orang tua, kemudian orang tua kita rawat saja dan kita tidak ikut berjihad. Ini juga orang yang berangkat berjihad tidak boleh meninggalkan kedua orang tua dalam keadaan terlantar. Subhanallah. Kenapa? Kalau jihad kita bisa saja nanti mati. Ya, fisabilillah. Sementara orang tuanya di rumah. Jadi kalau kita mau berangkat jihad, bereskan urusan dengan kedua orang tua. Ya, sudah disiapkan ini nanti makanannya, ini uang belanjanya, besok pekan ini saya akan berangkat berjuang fisabilillah. Demikian. Hadis ke-11 dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yang dimaksud bukan sekedar mengimbangi kebajikan sanak keluarga, namun penyambung hubungan kekeluargaan, yaitu orang yang ketika ada sanak keluarga yang memutuskan hubungan dengannya, maka ia mau menyambungnya. Kita ingat ketika Idul Fitri, mudah kan? Mohon maaf lahir dan batin. Itu terhadap orang yang tidak punya kesalahan terhadap kita. Yang disebut
dengan orang yang sedang marah dengan kita. Sempatkan untuk disambung. Itulah yang disebut dengan menyambung tali silaturahim. Bukan sekedar dengan orang-orang yang tidak punya salah. Sesama marbot, ya bisa biasa saja. Tapi dengan ada seseorang yang memang tidak mau ketemu dengan kita, maka kita silaturahim, kita datang. Itu yang dimaksud dengan bahwa yang dimaksud bukan sekedar mengimbangi kebajikan sanak keluarga, namun penyambung, yaitu orang yang ketika ada sanak keluarga yang memutus, ya, demikian. Hadis ke-12 dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, rahim atau kekeluargaan itu tergantung di ars. Jadi rahim tergantung di ars. Rahim itu berkata, barang siapa menyambungkanku, dan siapa saja memutuskan aku, Allah akan memutuskan hubungan dengannya. Jadi rahim itu ternyata digantung di ars dan dia bisa berbicara. Siapa memutus, siapa menyambung, cinta Allah diletakkan pada silaturahim. Hadis ke-13 dari Ummul Mukminin Maimunah binti Al-Haris radhiyallahu anha, waktu itu ia mau memerdekakan budak wanitanya dan tidak minta izin kepada Nabi SAW. Ketika tiba gilirannya, ia berkata, wahai Rasulullah, apakah engkau merasa bahwa aku telah memerdekakan budak wanitaku? Beliau bertanya, seandainya kamu memberikan kepada bibimu, niscaya kamu mendapat pahala lebih besar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perhatikan bagaimana Rasulullah mengarahkan bahwa menginfakkan harta untuk memerdekakan budak saja itu tidak lebih baik dari membantu bibi atau keluarga dekat. Dan di situ Rasulullah tahu mungkin bibinya adalah orang yang kekurangan. Jadi lebih baik ketika kita akan menginfakkan harta sebagai seorang wanita yang punya uang, diskusikan dengan suaminya. Apalagi kalau suaminya mengerti tentang hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW. Seringkali, wah uang-uang aku ini bisa kita belanjakan biasa saja. Ternyata istri Rasulullah SAW saja memerdekakan seorang budak wanita, diluruskan oleh Rasulullah. Kalau kamu memberikan kepada bibimu jauh lebih baik dari itu. Itu baik, tetapi ada yang lebih baik. Artinya jangan sampai kita memberi pada orang yang jauh, dan berikan. Hadis ke-14 dari Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ia berkata, Asma radhiyallahu anha, pada masa Rasulullah SAW, ibuku yang masih musyrik mendatangiku. Maka aku bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ibuku itu mengharapkan hubungan baik. Apakah boleh aku menyambung hubungan dengan ibuku tadi? Rasulullah bersabda, ya, jadilah hubungan dengannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini sama dengan surat Luqman. Apabila kedua orang tuamu ternyata tidak beriman, maka tetap pergaulilah dengan baik. Apalagi beriman. Enggak beriman saja, kedua orang tua harus tetap disambung silaturahimnya dan berbuat baik kepada keduanya. Hadis ke-15 dari istri Abdullah Zainab As-Saqafiyah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, hai wanita, bersedekahlah kalian walaupun dari perhiasan kalian. Kemudian aku pulang menemui Abdullah bin Mas'ud dan berkata, sesungguhnya engkau adalah orang yang tidak mampu. Dan Rasulullah SAW menyuruh kami untuk bersedekah. Pergilah dan tanyakan kepada kalian, apakah aku dibolehkan bersedekah kepadamu? Jika tidak, aku akan memberikannya kepada orang lain. Abdullah berkata, kamu sajalah yang datang ke sana ke Rasulullah.
Maka aku pun berangkat. Berangkat ke tempat Rasulullah SAW, dan di sana ada seorang wanita Ansor untuk menyampaikan permasalahan yang sama. Maka keluarlah Bilal untuk menemui kami, dan kami berkata, beritahukan kepada Rasulullah SAW, wahai Bilal, bahwa ada di depan pintu akan menanyakan kepada beliau, apakah sedekah boleh diberikan kepada suami dan anak-anak yatim yang diasuhnya. Namun jangan kamu beritahukan siapa kami. Bilal kemudian masuk dan menanyakan hal itu kepada Rasulullah SAW. Sebelum menjawab, beliau bertanya, siapakah dua orang wanita itu, Bilal? Bilal menjawab, seorang wanita Ansor dan Zainab. Beliau bertanya lagi, Zainab? Zainab yang mana? Dia menjawab, istri Abdullah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, kedua wanita itu mendapatkan pahala, yaitu pahala membantu kerabat dan pahala sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi para wanita, kalau suaminya tidak mampu, lebih baik sedekahnya ke siapa? Ke suami, karena mendapatkan duit. Itu kerabat dan pahala sedekah, membantu suami atau kerabat dan membantu memberikan sedekah, dapat duit. Sedekah kepada kerabat atau kepada suami, maka mendapatkan dua. Jadi hendaklah kamu menginfakkan hartamu atau dari perhiasanmu, sebagian dari perhiasanmu. Kemudian dia pulang, wahai Abdullah suamiku, Rasulullah menyuruh aku untuk sodako. Boleh nggak aku sodako kepadamu? Tanyakanlah ke sana. Ternyata ada dua orang di depan pintu, ya kan? Maka dijawablah pada Rasulullah, apabila kamu menyedekahkan kedua wanita itu, kerabat dan pahala sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masih berapa lagi nih hadis yang terkait dengan ini? Ke-16, 17 masih cukup banyak. Satu lagi ya, hadis ke-16. Dan radhiyallahu anhu, di dalam hadis yang panjang tentang kisah Heraklius Heraklius bertanya kepada Abu Sofyan, apakah yang diperintahkan oleh Nabi kepada kalian? Abu Sufyan menjawab, Nabi bersabda, sembahlah Allah yang Maha Esa dan jangan mempersekutukannya. Tinggalkanlah kepercayaan nenek moyangmu. Nabi SAW juga memerintahkan kami untuk mendirikan sholat, laku jujur, diri, keluargaan. Bukhari dan Muslim. Ini disampaikan Abu Sofyan kepada Heraklius, ya, waktu Allah masuk Islam. Jadi Heraklius sudah tahu dari kitab-kitab sebelumnya bahwa karakter Rasulullah Nabi terakhir adalah seperti itu, yaitu tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Kemudian diperintahkan, Nabi bersabda, sembahlah Allah. Kemudian Nabi bersabda, tinggalkanlah kepercayaan nenek moyang. Kemudian mendirikan sholat, berlaku jujur. Ini adalah sudah karakter yang melekat yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Satu lagi, 17. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah SAW bersabda, nanti kalian akan Rasulullah SAW bersabda, kamu semua akan menaklukkan Mesir, yaitu baik di antara mereka ada yang harus dilindungi, termasuk sanak kerabat.
Dalam riwayat lain dikatakan, jika kamu menakluk, karena di antara mereka ada yang harus dilindungi, termasuk sanak kerabat. Atau beliau bersabda, ada yang harus dilindungi dan termasuk ipar, hadis riwayat Muslim. Para ulama berkata, yang dimaksud dengan sanak kerabat dikarenakan hajat ketika menaklukkan suatu wilayah, perhatikan hubungan keluarga dari masyarakat itu, jangan dipisah-pisah. Pelaksanaan dari hadis ini banyak sekali, karena seringkali ada suami dan istri bekerja, ya, bekerja di suatu kantor. Jangan sampai kita sebagai atasan membuat keputusan, suami ditugaskan di Pontianak, istrinya di Bogor. Nah, jangan sampai kita karena kekuasaan memisahkan hubungan suami istri, dan itu sering terjadi seperti itu. Padahal rumah tangga sesuatu yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Putus ya Prof, putus. Yang tadi disampaikan oleh Ustadz Profesor Dr. DRH SMDA tadi dapat memberikan kita hidayah dan dapat dilaksanakan oleh kita semua. Amin. Amin. Kami memberikan pertanyaan bagi para jamaah untuk bertanya. Silakan. Silakan berbuat baik kedua orang tua. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Nah, ini berbuat baik kepada kedua orang tua. Kalau kita ini kan jauh ke orang tua. Jauh orang tua kita sudah meninggal dua-duanya. Terus ini bagaimana nih? Doa yang terbaik, saudara yang terbaik untuk kedua almarhum kedua orang tua kita, Prof. Mohon diberikan. Terima kasih. Halo? Ya, Halo, Prof. bisa ditangkap, Mas? Perlu ulang lagi, perlu diulang. Ya, pertanyaan perlu diulang ini, Mas. Tes. Halo? Tes. Halo? Suaranya tidak terdengar, Pak. Halo? 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 Halo. Halo, kedengaran nggak suaranya? Ya. Kedengaran nggak suaranya? Demikian coba. Halo? Tapi jalan kok Diulang sini. Pak, untuk pertanyaannya. Iya, ini tadi yang ulang ya, Mas. Ini berbakti kepada kedua orang tua. Nah, kalau kita ini kan orang merantau, orang jauh sama orang tua. Kedua orang tua kita udah meninggal dua-duanya, Mas. Ya. Doa apa yang terbaik, sedekah apa yang terbaik untuk kedua orang tua kita yang udah meninggal, Pak? Makasih, Bro. Ya. Jadi pertanyaannya ketika kedua orang tua sudah meninggal, begitu? Dan wilayahnya jauh gitu. Rumahnya jauh. Ya, pertanyaan yang luar biasa. Kebanyakan orang
berdoanya di saat ziarah kubur saja, ya. Padahal kita diperintahkan untuk berdoa di mana dan kapan saja kita berada. Terlebih-lebih ketika kita waktu sholat malam tahajud. Tidak harus di makam kedua orang tua yang rumahnya makamnya jauh dari rumah kita. Kita bisa berdoa dari mihrab atau dari tempat sholat kita. Doa yang terbaik yang diajarkan Allah, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama robbayani shaghira. Itu doa apa yang luar biasa. Pendek tetapi maknanya luar biasa. Kita nggak pernah minta, ya Allah berilah kenikmatan kubur, berilah rizki, sayangi dan sebagainya. Cukup dengan sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua menyayangi kami ketika kita atau kami masih dalam buayan. Dan ini yang mengajarkan Allah. Artinya apa? Tidak ada seorang ibu yang tega anaknya lapar. Tidak ada seorang ibu yang tega anaknya sakit. Tidak ada seorang ibu yang tega anaknya tidak nyaman dalam tidurnya, dalam hidupnya. Ibu dan bapak ketika kita masih kecil, ketika kita sakit, ibu kita nggak bisa tidur. Dia bolak-balik melihatin kita. Begitu kan? Dan itu ternyata diajarkan Allah pada kita. Allahumma firli wali walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni aku dan ampuni kedua orang tuaku dan sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka menyayangi aku ketika aku masih dalam buaya. Kita lapar, disusui. Kita mungkin paha kita gatal, ganti pampersnya. Ibu tahu sudah. Besok mungkin uangnya sedikit. Akan mencari pampers lagi. Dia beli bedak dan seterusnya dan seterusnya. Jadi doa yang sangat panjang diringkas dengan satu kata. Kama robbayani shaghira. Begitu Pak. Dan itu hendaklah kita baca setiap saat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus Prof lagi Prof. Ini belum selesai Baik. pertanyaannya. Sekarang sodakoh Prof. Sodakoh yang paling baik untuk kedua orang kita yang sudah meninggal gimana Prof? Sodakoh yang terbaik. Gimana? Sodakoh yang terbaik Prof. Untuk kedua orang kita yang sudah almarhum almarhumah. Oh iya. Sodakoh yang terbaik untuk almarhum dan almarhumah Betul. adalah sodakoh terhadap sahabat-sahabat kedua orang tua kita. Karena itu maka cara berbuat baik dengan orang tua yang sudah wafat, menyambung silaturahim dengan sahabat-sahabat ibu dan bapak kita. Dan ketika sahabat-sahabat bapak ibu kita ternyata miskin, maka itulah sedekah yang terbaik yang pahalanya akan mengalir kepada kedua orang tua kita. Demikian. Terima kasih Pak. Oke, makasih Prof. Pertanyaan Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Biana dari Angkatan 58. Yang bertanya Ustadz, bagaimana cara tetap menyambung silaturahim kepada orang-orang yang benar-benar ingin memutuskan hubungan persahabatan dengan kami. Sebelumnya ada problem yang membuat dia tidak berkenan untuk bersatu kembali. Syukran Ustadz, jazakumullah khairan. Ya. Jadi yang disebut dengan the best of the best atau best of the best, orang yang terbaik di antara orang-orang baik, yaitu bisa nyambung silaturahim dengan orang yang memutus silaturahim. Nah, bagaimana caranya? Ternyata kirim hadiah, kirim bingkisan,
demi untuk ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Jadi kalau di WA tidak dibalas, kita kirim aja parcel ke rumahnya. Itu caranya. Jangan pernah berhenti, jangan membiarkan kita punya teman yang memutus silaturahim dengan kita. Kirim hadiah, insya Allah. Silaturahim yang tadinya terputus akan tersambung. Ada ayatnya dalam Al-Quran. Tidaklah sama al-khabisu wa thayyibu. Tidak sama antara yang buruk dan yang baik. Tolaklah keburukan dengan kebaikan. Begitu. Jadi kirim kado, kirim hadiah, kirim bingkisan. Jangan bingkisan-bingkisan yang tidak bernilai. Harus yang bernilai, yang kiranya akan dipakai. Jadi kalau mau ngirim apa misalnya jilbab, yang bermerek jilbabnya. Ya. Karena nanti dalam rangka menyambung tali silaturahim, perlu perjuangan, perlu jihad, perlu mengalokasikan harta. Karena berat silaturahim yang terputus itu. Untuk nyambung maka dengan sesuatu yang baik, yang kiranya juga disukai oleh orang yang memutus tadi. Terima kasih. Ada yang ingin bertanya lagi? Ada lagi silakan. Mahasiswa-mahasiswi yang ada. Ya, betul, silakan. Ada dua ya, pesan ada. Agak maju sih, nggak kedengaran. Tadi disebutkan bahwa sedekah itu penting untuk kita semua. Namun bagaimana sedekahnya untuk diri sendiri itu hukumnya bagaimana ya, Ustaz? Sedekah untuk diri sendiri. Gimana? Jadi sedekah untuk diri sendiri. Jadi kita udah coba kita mau coba reward kepada diri kita. Kalau seperti itu hukumnya bagaimana, Ustaz? Oh. Sedekah pada diri sendiri. Memang kalau namanya sedekah pada orang lain di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Tapi ini ada tradisi-tradisi, nanti kalau saya sukses, saya akan akan piknik. Jadi memberikan hadiah pada diri sendiri, memberikan reward pada diri sendiri. Begitu maksudnya? Ya. Ya, ini tidak ada hukumnya. Tetapi dalam kehidupan jangan sampai kita kikir terhadap diri sendiri. Kikir terhadap diri sendiri itu saking cintanya pada harta sampai untuk makan saja ngirit banget. Sehingga akhirnya sakit. Nah ini, ada orang-orang demikian ternyata. Ya. Jadi sebenarnya bukan sedekah untuk diri sendiri, tetapi belanjakan harta untuk diri kita sendiri ketika kita memang tidak punya yang lebih. Tapi ada juga orang yang punya kelebihan, tetapi hemat banget. Sampai akhirnya dia sakit. Itu ya. Jadi tidak boleh kamu tuh sakit gara-gara ingin punya tabungan yang banyak. Sementara tabungan yang banyak juga tidak jelas akan dipakai untuk apa. Nabung boleh, untuk umroh boleh, untuk haji juga boleh, tetapi jangan sampai kita menyiksa diri kita sendiri. Rasulullah pernah bersabda, agama punya hak, Allah punya hak, dirimu juga punya hak, anak-anak dan istrimu juga punya hak.
hendaklah semuanya dipenuhi hak-haknya. Jangan sampai karena saking cintanya terhadap sesuatu, kemudian haknya tidak terpenuhi. Saking sibuknya bekerja, anak-anak tidak pernah diajak ngobrol. Anak-anak tidak pernah disantuni. Saking cintanya untuk berangkat piknik ke luar negeri, maka makanannya sangat irit sehingga akhirnya sakit. Demikian. Jadi mungkin yang dimaksud dengan menginfakkan pada diri sendiri artinya adalah jangan sampai kita kekurangan secara konsumsi, secara kesehatan, secara pakaian, sementara kita memenuhi amal-amal yang lain. Jadi menjaga kesehatan termasuk bagian dari amal soleh. Demikian. Tadi ada satu yang belum. Satu lagi. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. izin bertanya Ustaz, tadi kan disampaikan kalau misalkan tadi ada sahabat yang bertanya kalau apakah dia harus perang atau berbakti pada orang tuanya. Tadi kan disampaikan harus lebih baik berbakti pada orang tua. Kan kalau misalkan menuntut ilmu itu juga termasuk penyakit. Nah itu gimana kalau misalkan kita menuntut ilmunya itu tuh jauh dari orang tua, apakah kita lebih memilih untuk menuntut ilmu atau berbakti pada orang tua? Jangan sampai kamu pulang. Pertanyaan yang sangat bagus. Antara kuliah atau pulang merawat kedua orang tua. Jadi perlu dirapatkan dengan kakak dan adik dan keluarga semuanya ketika akan kuliah itu. Terutama yang kedua orang tuanya sudah sangat repot. Tapi kalau kedua orang tuanya masih sehat, tidak perlu perawatan, ya berangkat saja, nggak ada masalah. Tapi kedua orang tua sudah sangat repot, maka kita harus bagi-bagi tugas. Jadi ini harus dirapatkan di keluarga bersama kakak dan adik. Jadi ketika kita kuliah, ibu dan bapak kita tidak terlantar. Terutama ibu dan bapak kita yang sudah sangat repot perlu perawatan dengan sangat khusus. Insya Allah di samping keluarga dekat yaitu anak-anak saja, anak-anak ada juga paman, ada juga uwa, libatkan di dalam itu semua. Mungkin nanti akan perlu pembiayaan, kita akan membayar perawat untuk orang tua, ada uangnya dari uwa, dari paman, itu semua bagian dari ahli waris untuk bisa menyantuni itu. Jadi ketika kamu berangkat ke Bogor, sudah tenang. Karena sudah ada membayar orang yang sedang dirawat. Demikian. Jadi jangan sampai kamu terus pulang karena tidak dirapatkan sebelumnya. Yang tidak boleh di Rasulullah itu adalah kamu punya dua orang tua yang perlu perawatan, maka merawat kedua orang tua lebih baik daripada pergi berjuang fisabilillah. Demikian.